Visi Buroa, bertemu lagi dengan saya Sari di acara atau di program Kai Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan kedatangan tamu di studio Kai TV yang katanya, wow, sosok misterius banget. Nah, mungkin warga Kota Palu yang sering jalan-jalan, mungkin yang sering naik motor, mobil ataupun kendaraan lainnya, mungkin pernah melihat sosok ini, sosok beliau ini. Dan kemudian dia itu berpakaian unik loh pemirsa. Dan hingga saat ini kita belum mengetahui sosok wajah di balik topengnya itu. Nah, dari situ, sekarang ada berita penting nih yang ingin Sari sampaikan kepada pemirsa di rumah, bahwa tim KAILI TV berhasil mendatangkan sosok misterius ini. Nah, ini dia, kalau perasaan pemirsa ingin terlepas dari rasa penasaran, sekarang ayo kita datangi sosok misterius ini. Nah, ini dia, beri tepuk tangan untuk sosok misterius ini. Tunggu dulu dong, ingat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar Andalah orang utama yang akan memperoleh banyak informasi sekitar KAILI TV. Oke, nah sekarang saya bersama sosok misterius ini nih. Aku bingung mau panggil sosok misterius mas atau abang atau apa sih? Badut saja. Badut ya, badut. Sosok badut ya, luar biasa nih. Boleh nggak kalau Sari bilang, Pak Badut, nanya umurnya berapa sih usianya sekarang? Usia sekarang kalau bisa dibilang udah jalan 30-an. Wow, luar biasa 30-an ya. Boleh tanya nggak, sudah berkeluarga atau belum? Alhamdulillah sudah berkeluarga. Berarti dong sia-sia dong. Ya. Nah, kalau kayak gini, Sari boleh nanya lagi ya. Boleh, silakan. Nih, siapa sih sosok yang menginspirasi sosok misterius ini sehingga berpakaian seperti unik dan misterius banget? Yang menginspirasi itu hanya jiwa sosial. Jiwa sosial, kadang kita jadi relawan begini nggak punya apa-apa. Inspirasinya hanya satu, ikhlas, bantu orang. Udah, itu aja apa yang bisa dibikin. Pada saat mungkin bencana, kita berpikir masih bisa bantu tenaga, masih bisa bantu evakuasi, masih bisa bantu yang lain, banyak. Tapi pada saat COVID kita bukan petugas kesehatan, kita apalagi dokter, kan bukan. Jadi salah satu caranya dengan keterbatasan perawat, dokter, tenaga medis, apa yang bisa kita sumbangkan seperti masker, mungkin hazmat dan lain-lain, yang alhamdulillah bisa lah dari cara mengamen di jalan, kumpulkan donasi. Alhamdulillah ada yang mendapat. Nah, sudah berapa lama sosok misterius ini bekerja sebagai badut seperti ini? Alhamdulillah berjalan 40 hari keliling Kota Palu. Oh, 40 hari. Ya, 40 wow, hari. lumayan. Berarti setiap hari jalan kaki ya sosok misterius? Kadang kalau sudah tengah malam, yang nggak bisa dipungkiri naik Grab lah. Pulang kalau jauh, rutinnya biasa kita ambil pantauan setua. Rumah saya di Susun. Jadi biasanya kalau sudah tengah malam jam 10, ya aku boleh buat naik Grab pulang. Tapi jarang, sekitar 3 kali mungkin. Oh, kayak gitu. Ya. Nah, selain sosok yang misterius, katanya nama akun Facebooknya itu Tadulako KAILI ya, kalau nggak salah. Kenapa sih harus pakai Tadulako KAILI, kan orangnya sudah misterius, masa lagi nama akunnya misterius banget sih? Kebetulan kami orang KAILI. Kami orang KAILI ini bukan hanya jadi penonton di tanah KAILI, ya, tapi inspirasi begini buat rekan-rekan sampai Suburoa, supaya tidak ada keterbatasan untuk berkreasi. Seni bisa kita padukan dengan beramal. Jadi mungkin itu. Luar biasa. Nah, pemirsa di rumah nih, sosok misterius ini bukan hanya dia itu seorang yang misterius, tapi jiwa sosialnya itu sangat besar. Nah, ini untuk pemirsa di rumah bisa jadikan motivasi. Beri tepuk tangan untuk sosok misterius ini. Nah, sekarang nih sosok misterius, kan Sari sempat baca nih di bukan slogan sih, kayak papan-papan bahwa ada aksi 2000. Itu kenapa sih harus aksi 2000? Kenapa nggak 5000? Kenapa nggak 3000? Kenapa harus aksi 2000 sih? Jadi kadang kita tampilkan itu abstrak biar orang melihat aksi 2000. 2000 itu bukan hanya sekedar rupiah, tapi orang bisa membaca di situ. Orang bisa membaca, kalau ini jujur, jujur. Orang biasa membaca di situ. Kadang aksi 2000 dikaitkan, ada 2, biasanya perhelatan politik, berarti bisa 2 periode atau mungkin apa, enggak. Jadi aksi 2000 ini sebenarnya milenial. 2000 ini kan tahun milenium. Jadi milenial
kita ajak adik-adik, ya saya sudah berumur. Kita ini orang Kaili, kamu orang ini orang Palu. Iya, kita ini orang Kaili, orang Palu. Kita tuan tanah di sini. Kita harus berkreasi di tanah kita sendiri. Walaupun kita hanya jadi badut, paling tidak ada yang kau berikan sama kau punya daerah. Apa yang bisa kau berikan? Jangan hanya minta dari daerahmu. Kita bisa berbuat, kita bisa berkreasi. Banyak senior-senior juga yang jadi panutan di kelompok seni, banyak. Yang jelas cuma itu, kami orang Kaili harus berkreasi. Yang saya tangkap dari sosok misterius ini tadi katanya kayak menggayung warga Kota Palu, berarti itu seperti menginspirasi Kota Palu untuk bergerak mendonasikan 2000 ini ya, seperti itu. Jadi tanggapan orang kan berbeda melihat 2000 ini rupiah, saya kan tidak menaruhnya 2000. Iya. RP-nya rupiah kan ada. 2000 ini bisa tahun, bisa bentuk donasi. Jadi dengan cara saya mengamen, ya mungkin orang melihat dengan 2000-nya, perspektifnya orang beda-beda. Ya mungkin terserah mereka menerjemahkan. Yang penting saya ada terjemahan sendiri. Mantap, luar biasa ini sosok misterius nih. Nah, sekarang nih sosok misterius. Oh, badut ya tadi. Maaf, saya lupa lagi nih. Ya. Tadi kan sudah aksi 2000, sekarang itu aksi 2000 itu dikemanakan sih sosok misterius? Jadi tergalang donasi biasa sehari paling besar saya pernah dapat sekali aja. Paling besar sekali mungkin sekitaran 300 ribuan. Paling kecil ya 20 ribuan sehari biasa jalan. Didonasikan ini berat sebenarnya, yang susah ini banyak. Tapi keterbatasan ini kan ada. Yang susah banyak. Dari jalan ini saya lihat siapa yang betul-betul membutuhkan. Ada kadang di kos-kosan dia nggak mampu bayar kos 3 bulan, dia punya anak 3, dia nggak mampu beli susu, sudah ditinggal suaminya. Ya mungkin bagi saya itu yang perlu saya bantu. Ada janda, mungkin dia punya rumah sendiri tapi dalam rumah nggak ada apa-apa. Suami juga udah nggak ada, janda tua, udah nggak punya apa-apa, dia juga udah nggak buat kerja, tinggal harap anaknya, syukur-syukur pun kalau anaknya bantu. Jadi selama saya berjalan saya melihat di mana yang bisa dibantu, yang membutuhkan, bukan hanya sebatas misalnya kita ke Huntara atau mungkin kita ke panti asuhan. Saya tidak terbatas. Kebetulan waktu kemarin juga bulan puasa sempat berbuka bersama anak-anak yatim dari sumbangan-sumbangan itu. Dan saya rasa sumbangan ini saya bukan artinya meminta kalau menurut saya, karena saya mengamen di jalan, saya berjoget, jadi ya itu. Nah, ini saya mau bertanya nih, sebelum menjadi seorang badut seperti ini atau sosok misterius, pekerjaan sosok misterius itu profesinya apa sih? Tunggu dulu. Nah, pemirsa di rumah penasaran kan dengan jawaban sosok misterius ini? Makanya ikuti terus Kailinesia. Terus jangan lupa subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya. Dan kalau mau saksikan, penasaran dengan jawaban sosok misterius ini, makanya jangan lewatkan, tetap di Kailinesia. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Dunia saat ini menerima bonus demokrasi. Kaum milenial mendominasi. Masa lalu adalah sejarah. Masa depan sebuah niscaya. Saya, Imelda Liliana Muhyiddin, calon wali kota Palu, bertekad membenahi kota Palu bersama kaum milenial. Pemirsa, terima kasih sudah setia menemani kami di program Kailinesia. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tadi jawaban sempat saya jeda ya, karena saya ingin pemirsa itu pokoknya penasaran. Nah, sekarang kita lanjutin pertanyaan tadi. Nah, nih Pak Badut ya tadi, Pak Badut. Kan tadi belum dijawab, sekarang Sari mau tanyakan lagi, boleh nggak? Nah, sekarang sebelum Pak Badut jadi seperti ini, profesinya apa? Kira-kira kesehariannya seperti apa? Profesinya banyak, kebetulan lahan pekerjaan ini kan banyak. Jadi saya biasanya merantau dulu ya, merantau ke Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa. Jadi alhamdulillah pengalaman dari luar di Jawa kemarin. Kadang anak-anak saya sampaikan, adik-adik saya sampaikan, adik-adik ambil yang baik dari saya, jangan ambil yang buruknya. Jadi kalau untuk pekerjaan semua bisa, insya Allah. Jadi saya juga bisa,
jadi kuli bangunan juga bisa, tadi panjat pagar juga tadi bisa. Jadi ya, jadi Luar biasa. apa saja yang penting ya bisa menghasilkan. Oh, jadi ceritanya sosok misterius ini sebelum jadi seperti ini memang banyak kerjaan yang bukan juga kerjaan tapi profesinya banyak dilakukan ya. Iya. Menjadi seorang tadi apa ya? Chef bisa. Chef. Oh, chef berarti enak dong kalau mau masak. Boleh nanti Ini dicoba coba nih. Oke. Nih, mau tanya lagi nih. Sari mau nanya. Baju ini seragam ini hanya satu atau misalkan sosok badut mau pergi ke sini ganti lagi, mau ke sini ganti lagi, atau banyak lagi yang memang apa sering mau datang ini ganti lagi, datang ini ganti lagi, atau memang hanya satu ini? Jadi seragam ini sebenarnya bukan seragam, ini pakaian istri saya. Ya, jadi saat COVID muncul di Palu, dua positif, orang pada bingung kan mau ngapain di rumah terus. Saya pun begitu bingung apa yang bisa saya bantu, kami relawan, COVID ini bencana. Ya, saya lihat-lihat baju istri saya bilang ini kayaknya bagus, ini bolanya anak saya lihat wah kayaknya jadi begini yang bagus. Jadi cuma dikreasikan saja sebenarnya, sederhana, ya seni, karena tidak punya uang juga. Ini kan tidak ada yang dibeli. Mungkin kos kaki yang dibeli, tapi ini dikasihkan gratis. Ya, jadi hanya kreasi saja, karena pakaian ini saya ganti-ganti, ada beberapa daster istri saya warna-warni, itu saya ganti. Alhamdulillah Pak Dokter waktu itu bantu kasihkan hazmat pakaian ini. Beliau memang tes waktu itu, mampu pakai APD jalan panas-panas. Saya bilang insya Allah mampu, tapi saya tes dulu. Tes sehari memang pusing. Sehari memang pusing, apalagi pakai topeng panas. Biasa makanya saya pakai hazmat itu saya lepas biasa topeng. Jadi saya cuma pakai penutup kepalanya hazmat, karena saat jalan kita dehidrasi, panas, ya kalau jatuh itu takutnya. Kalau jatuh pasti dikira COVID, dikarantina kita. Jadi hanya ditahan itu aja Mas Ari. Nah, begini nih sosok badut ya. Iya. Berarti istri juga mendukung kalau sosok badut berprofesi seperti ini. Saya tanya ke Tomio kalau begitu, namanya perempuan, nah, pasti kebutuhan dapur kita begini kan jiwanya sosial. Yang jelas untuk ke dapur itu tidak ada. Ya, itu bisa dipungkiri. Kadang istri juga sampaikan, ya, jangan terlalu lama, mungkin kerja lagi. Karena kita punya anak istri, tetap butuh makan. Baik, nih sosok misterius atau sosok badut. Memang sebelumnya pengen jadi viral atau bagaimana? Maksudnya atau sementara jalan ada orang yang nggak sengaja video ini kemudian di-share ke media sosial, atau memang inisiatif Pak Badut untuk menjadi seorang yang popularitas? Gimana tanggapan Pak Badut? Kalau untuk popularitas, iya. Ya, ini alasan saya tidak buka topeng. Jadi wajah saya nggak tahu, siapapun bisa pakai topeng ini kalau mau ingin ini kan. Kalau popularitas tidak, tapi kalau tampilannya yang trik agak aneh, ya, kan daya tarik orang ada seperti teknik marketing. Jadi lihat, oh unik, ya mungkin dia bisa menyisikan sedikit. Karena saya di tulisan, ya saya tulis di aksi 2000 kita menyumbang untuk beli masker, untuk ya. Jadi saya bermacam-macam, pertama beli masker, terus ada untuk buka puasa bersama, dan untuk bantu-bantu beras juga, sembako, ya mungkin itu. Baik, nih kan akun sosial medianya Tadulaku Kaili ya. Nah pasti kan ada postingan-postingan yang Pak Badut posting di Tadulaku Kaili. Terus biasa kan ada netizen nih yang sering nakal, yang biasanya komentarnya positif negatif. Biasanya tanggapannya kalau biasa dikomentarin yang pedes-pedes, bagaimana sih tanggapan sosok Badut ini? Semua itu kan ada. Positif negatif, tinggi rendah. Jadi yang begitu ditanggapi santai saja. Ya saya senang juga. Badut itu kan dihargai dengan tertawa. Saya malah senang kalau ada yang saya nggak masalah. Namanya orang kan beda-beda. Cuma kadang pas ada komen-komen negatif, pada saat saya membawa pesan-pesan politik, mungkin pada saat Pak Aristan, saya bagikan maskernya ada lambang, ada fotonya beliau. Kadang ada yang dari simpatisan lain mungkin mengatakan begini, tapi saya bawa juga yang lain. Tapi tidak, sebenarnya saya ambil begitu, ambil baiknya. Masker ini berguna bagi saya. Saya bagi ke orang lain, walaupun dari siapapun itu.
Jadi entah dia kandidat wali kota, kandidat gubernur, selama itu demi kebaikan, ya saya ambil dan saya foto. Kenapa? Ya untuk pertanggungjawaban ke dia bahwa ini loh, saya sudah bagi, saya bagikan pada orang yang berhak. Iya. Oh, ya. Mungkin begitu, Pak. Nah, ini pemirsa di rumah yang seperti sosok badut ini, penampilannya seperti ini, tapi jiwanya sangat perhatian kepada masyarakat Kota Palu itu sangat besar. Ya seperti itu. Nah, boleh nanya lagi enggak pada saat kayak jalan-jalan nih di pinggiran Kota Palu sini, ada enggak suka duka yang Mas Badut rasakan pada saat menjadi seperti ini? Banyak, diteriaki orang gila. Boleh sukanya dulu atau dukanya dulu? Oh ya, kalau dukanya paling banyak. Boleh tahu apa itu ya? Pertama jalan itu kaki lecet, semua lecet, badan pegang itu badan. Saya hampir tidak lanjut ke hari kedua. Kenapa? Ya ini kalau saya masih muda mungkin nggak apa-apa, ini umur sudah kepala 3 ya, mungkin fisik sudah menurun kan sedikit. Jadi kendalanya dukanya itu. Terus di jalan juga banyak yang teriaki orang gila, macam-macam lah. Tapi ini jangan tanggapi serius ya, gitu lah. Jadi dengan kita terus berjalan, ya alhamdulillah positif penilaian orang. Karena melihat juga, jadi bukan kita sekedar ngamen. Sebenarnya nggak bisa dikatakan. Iya. Mas Hari, kalau kita memberi kan nggak bisa dikatakan. Ya mungkin orang lihat di jalan memberi atau begini, ya mungkin itu yang tersebar. Jadi ya itu kembali alasan topeng ini, siapapun bisa berbuat baik. Jadi saya ini tidak sempurna, tidak ada sempurna manusia. Mungkin saya pakai topeng. Ya topeng ini hanya untuk kebaikan, karena saya juga punya mungkin sisi lain yang buat saya berdosa. Jadi ya, bagaimana kita mengimbangi, saya berdosa pun tapi ada juga buat beramal gitu. Jadi begitu. Masya Allah. Nah itu kan tadi dukanya ya. Gimana kalau sukanya, bisa dijelaskan sama saya enggak? Sukanya, ya sukanya banyak. Sukanya banyak juga, dukanya banyak juga. Iya. Sukanya orang Palu itu sebenarnya banyak yang peduli. Orang Palu itu banyak yang peduli, tapi ya kadang yang diberikan amanah ini yaitu yang kurang. Tapi tingkat kepedulian bagus, masyarakat Kota Palu luar biasa. Terus kedua, karena kalau capek di jalan, sudah berjalan mungkin 2-3 kilometer itu biar 2.000 rupiah tidak ada, tiba-tiba ada orang datang kasihnya 10.000 besar atau 20.000. Itu yang bikin semangat. Kalau enggak lihat anak-anak, biasa di jalan anak-anak itu manggil badut. Itu yang kasih tuh anak-anak. Biasanya anak-anak, ya kalau saya bisa bilang penjual tisu itu di perempatan Juanda. Itu bikin semangat. Itu anak-anak begitu saja bisa nyumbang, masa kita tidak bisa nyumbang? Ya jadi ya kadang begitu. Yang bikin senangnya itu ya itu dia anak-anak. Kalau yang sangat berkesan ada nggak? Berkesan? Iya, pokoknya di antara tadi yang Mas Badut jelaskan dari suka dan dukanya, ada nggak yang sangat berkesan? Saya ada satu kali berkesan. Itu ya mungkin berkesan cambuk buat saya mungkin. Saya ini orang berdosa, mungkin lebih mampu untuk saya sendiri kan. Saya di jalan ketemu seseorang penjual kacang, kacangnya belum ada laku. Saya masih tahu ibu itu siapa. Di jalan bersama anaknya, saya dipanggil, om. Yang saya senangnya, yang minta maaf bukan saya ini, dia dari pegunungan, mungkin dari pegunungan Gaurise, dari Gunung Gaurise. Dia ngasihnya 50.000. Saya bilang ini penjual kacang, kacangnya harga berapa, dia ngasihnya berapa. Jadi saya rasa momen itu yang saya rasa paling senang. Kenapa? Ya tadi itu berpikir kalau saya pribadi dia susah, saya masih bisa membantu. Berarti saya masih adalah kelebihan, berarti harus lebih bisa dari dia. Baik. Mau nanya nih, kenapa sih sering di Rumah Sakit Madani? Di Rumah Sakit Madani, itu ada proyek dari teman Ferry Petobo untuk mengambil gambar untuk mungkin video klip. Saya ketemu dengan Pak Dr. Nirwan, beliau orangnya luar biasa. Sumbangannya beliau juga untuk beras juga luar biasa. Beliau yang support. Jadi Om Dokter ini, panggilannya Om Dokter. Om Dokter ini
kepala rumah sakit, tapi pedulinya sama sesama bagus. Ya saya terus terang saja, saya ditransfer sama om dokter untuk beli beras, udah beli beras, nanti untuk disumbang. Ya iya, saya aminkan. Jadi saya pun bagi beras, saya laporkan sama beliau siapa yang perlu dibantu ini ya mungkin itu. Jadi berkesannya di situ wujud pertanggungjawaban saya ke Direktur Rumah Sakit Madani, Om Dr. Nirwan Prapas. Baik, itu waktu ke Rumah Sakit Madani ketemu Pak Dokter Nirwana ya. Itu memang dipanggil dari dokternya yang panggil atau memang inisiatif sendiri Pak Badut ke sana? Jadi pada saat ambil video klip itu sama kebetulan teman Ferry Petobo, untuk ending video klipnya itu harus seorang dokter. Iya. Jadi kebetulan sama-sama ambil tag gambar sama Om Dokter, saya kenalnya di situ. Ya, Om Dokter undang ke kantornya, kita bicara lama, diskusi lama. Ya, jiwa sosialnya beliau sangat bagus, Om Dokter. Jadi, ya itulah saya sering ke sana, sering sharing sama beliau karena lihat sisi sosialnya. Mungkin itu. Nah, nih saya mau minta kesannya, untuk masyarakat atau pemirsa di rumah, masyarakat Kota Palu, kesannya Pak Badut ini, mohon dong diberikan entah itu kesan apa supaya memang jadi motivasi untuk mereka di luar sana. Silahkan. Masyarakat Kota Palu itu saya orang Kaili, Mas Ari, saya orang Kaili di sini sudah artinya sudah homogen lah, sudah banyak suku di sini. Tapi ya, kita kan tidak melihat suku. Kita sama Indonesia, tapi khusus warga Kota Palu animonya luar biasa. Kalau untuk bersedekah, ya itulah kita sudah diuji dengan bencana. Palu kuat, Palu bangkit, memang kita terbukti kuat dibanding Aceh, Lombok, kita memang kuat. Ya kita cepat bangkit, terpuruknya ekonomi. Ya mungkin pesannya untuk masyarakat Kota Palu luar biasa. Saya bilang luar biasa masyarakat Kota Palu. Saya juga orang Palu karena lama di luar mungkin. Tapi ya orang Palu pedulinya sebenarnya besar. Nah, nih Pak Badut, boleh nggak berikan sebuah kesan atau apapun yang inspirasi untuk warga Kota Palu di luar sana, bisa nggak berikan inspirasi saja? Kesannya masyarakat Kota Palu luar biasa. Saya sebagai orang Kaili di tanah Kaili Kota Palu ini, ya memang sudah berbagai banyak suku sudah ada di sini. Iya. Dan orang Kaili menerima semuanya, siapapun orang Kaili bersahabat. Kota Palu ini kita bersama, kita semua warga Palu dan khususnya Indonesia. Animo untuk sedekah, untuk berbuat amal orang Palu itu saya bilang luar biasa. Bukan asal kata orang paten jadi. Iya. Karena saya rasakan selama berjalan 40 hari itu luar biasa. Saya bilang luar biasa. Banyak yang bersedekah, satu yang bersedekah, yang lain ikut bersedekah. Satu yang buat ini, yang lain ikut buat itu. Jadi tingkat kepedulian itu besar masyarakat Kota Palu. Tapi terkhusus untuk KDTV. Jadi sampai subuh salah Al-Quran, makanya tante, komunion semua subscribe lah. Kenapa? Luar biasa. Kalau Panggoligo nih, atau kayak luar biasa kayak di TV. Kenapa? Saya ini bukan siapa-siapa, tapi bisa diundang dulu di situ, bisa dilayani begini, sudah luar biasa. Jadi top untuk kayak di TV. Memang luar biasa ya. Nah, ini kan warga Kota Palu atau masyarakat Kota Palu nih pada bisa limuti penasaran nih. Katanya jalan-jalan terus kok mukanya nggak kelihatan seperti itu. Jadi boleh nggak sedikit ditantang nih untuk buka topengnya? Boleh nggak nih pemirsa di rumah? Ayo saksikan, pada penasaran kan? Topeng ini menyembunyikan semua, jadi semua bisa pakai semua untuk kebaikan. Mungkin saya masih punya jiwa yang kurang bersih, tapi kalau pakai topeng ini, ya insya Allah bersih. Makanya bukan cuma saya, kenapa sengaja sembunyikan, Desi? Ya tadi itu, siapa saja bisa pakai untuk kebaikan. Adapun di dalamnya orang jahat, tapi dia pakai topeng untuk kebaikan, berarti dia baik. Nah, jadi begitu. Siapapun yang pakai, mungkin dia orang jahat apa ini, atau mungkin dia memang orang baik, dia pakai topeng ini jadi baik, atau dia orang jahat bisa pakai topeng ini jadi baik, alhamdulillah. Tapi permintaan tadi, ya, saya berusaha buka ini, tapi minta maaf sampai syukur saya tidak banyak-banyak.
Mungkin saya buka sedikit ini. Ada penasaran nih pemirsa di rumah nih. Kelihatan. Ayo. Jadi boleh lah setengah. Aduh, setengah ya. Masih penasaran kan? Kalau semuanya jangan, siapapun bisa pakai topeng ini. Nah, tetap penasaran masih pemirsa di rumah. Nah, silakan apa lagi yang mau disampaikan? Luar biasa nih. Saya cuma sampaikan itu luar biasa. Jadi untuk KID TV, saya mungkin untuk masyarakat Kota Palu, ya marilah sama kita kayak mau beli produk, belilah produk kita lokal. Nah, buat apa kita subscribe orang di luar sana? Iya. Ya subscribe lah lokal kita. Kenapa? Semua bisa diangkat. Era teknologi begini kalau bukan media, kita nggak akan terangkat. Sama kita punya kelor. Di sini kita punya TV, ada TVRI Palu pun ada. Tapi angkatlah daerahnya kita, subscribe lah banyak-banyak. Saya bukan menyuruh, bukan karena diundang ke TV, tidak. Ya inilah lokal kita. Kalau kita angkat budaya lokal kita dengan potensi lokal kita, ya insya Allah TV bisa berkreasi lagi. Mungkin dinaik dari pasar, mungkin pengemis di jalan, mungkin ini ya bisa diulang kembali bukan cuma saya. Ya, bukan cuma saya. Jadi sampai seluruh jangan ragu. Subscribe itu gratis, tinggal tekan. Pasti gratis. Tak tekan, nggak makan pulsa. Jadi tak bisa disuruh. Ya tapi yang konten. Beri tepuk tangan dulu untuk teman ini. Nah, dari hasil perbincangan aku dan Sari sama sosok baru ini, memang kita harus mengambil kesimpulan bahwa dengan berpenampilan seperti ini bisa membantu masyarakat Kota Palu, khususnya yang sangat membutuhkan sebenarnya seperti tadi orang-orang yang sangat bukan dikatakan juga miskin ya, tidak mampu saja itu memang sangat luar biasa, sangat menginspirasi untuk masyarakat Kota Palu di luar sana. Nah, dan juga jiwa sosialnya ini sangat memanggil loh pemirsa dengan berpenampilan seperti ini. Bahkan ya kita sangat menghargai sosok ini yang luar biasa ini bisa memanggil kita untuk menyumbangkan uang hanya 2.000 saja, tapi sangat bermanfaat pemirsa. Nah, sekarang jangan lupa nih pemirsa, subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya agar Anda pertama yang akan mendapatkan atau memperoleh informasi seputar KID TV. Nah, kalau penasaran lagi mau menyaksikan KID Indonesia, jangan ragu-ragu, saksikan terus di episode selanjutnya. Nah, terima kasih, itulah perbincangan kami dengan sosok misterius atau badut ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Palu sebagai penanggung jawab keamanan di wilayah Kota Palu. Saya menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga situasi keamanan di rumahnya masing-masing. Karena kejahatan mungkin saat ini sudah ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Dan juga saya ingatkan kembali bahwa sampai dengan saat ini Kota Palu masih masuk ke dalam zona yang rawan terhadap penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu, saya memohon dengan sungguh-sungguh kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bisa bertanggung jawab kepada dirinya sebagai bagian dari pahlawan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, jangan lupa mencuci tangan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama menjaga situasi Kota Palu ini untuk tetap aman dan kondusif. Hidup Kota Palu, dan mari kita bangkitkan Kota Palu. Semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.